Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, udah gak kerasa ya, udah hari Minggu lagi. Kita bisa ketemu lagi di ibadah online sekolah Minggu. Nah, meskipun kita ibadah online-nya online, enggak, tapi kita mau tetap semangat ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, udah siap belum? Yuk, kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bareng-bareng. Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk satu hari Minggu lagi Tuhan, kami boleh berkumpul untuk beribadah online Tuhan, untuk sekolah Minggu lagi ya Bapa. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman ini dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, teman-teman, ingat nggak kemarin minggu lalu Ci Ana cerita apa tentang Rasul Paulus? Nah, kasihin nih teman Ci Ana cerita tentang Rasul Paulus, perjalanan menginjili. Apa coba? Ingat nggak? Nah, jadi minggu lalu Ci Ana menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus yang pertama ke kota Listra dan Ikonium dan Listra. Kembali. Nah, koko rekap nih. Ingetin lagi supaya ada inget nih. Jadi minggu lalu Ci Ana cerita Rasul Paulus lagi berjalan menginjili nih keliling kota, banyak kota-kota lain untuk menginjili tentang Tuhan Yesus. Nah, lalu Rasul Paulus sampai ke kota yang namanya Ikonium dan Listra. Tapi di kota waktu Rasul Paulus menginjili, banyak yang mau percaya. Tapi ada juga orang Yahudi yang gak suka, yang iri hati mungkin. Nah, lalu mereka mengusir Rasul Paulus dan bahkan ada yang melempari batu ke Rasul Paulus. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan melindungi Rasul Paulus gak mati, ya cuma mungkin luka-luka sedikit gitu. Tapi Rasul Paulus bisa pergi dengan selamat bersama Barnabas gitu. Nah, lanjutannya kita dengar minggu ini, oke? Nah, minggu ini Rasul Paulus setelah dari kota Listra terakhir dia dilempari batu, udah keluar kotanya mungkin dengan buru-buru ya, dengan takut karena udah luka-luka gitu, capek. Nah, akhirnya Rasul Paulus dan Barnabas tiba di kota yang namanya Derbe. Nah, di kota Derbe ini Rasul Paulus menginjili juga, dia menginjili mungkin di tempat ibadah kepada orang-orang Yahudi. Nah, di kota ini Tuhan memberkati dan ternyata banyak orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Ya, jadi sukacita pasti dong Rasul Paulus, banyak nih yang mau percaya pada Tuhan Yesus, puji Tuhan. Nah, berarti Rasul Paulus enak dong tinggal di kota itu, banyak yang percaya, orang-orang menyambut dengan baik, mungkin dijamu juga. Semuanya rasanya happy. Tapi terus ada Tuhan bilang ke Rasul Paulus, mendorong Rasul Paulus, ayo kembali lagi ke kota Antioquia. Kamu dulu pertama kali mulai dari situ, sekarang kembali lagi pulang sono ke Antioquia. Mungkin kayak gitu ya kurang lebih. Nah, adik-adik pernah nggak ngerasain yang namanya homesick? Apa tuh homesick? Homesick tuh kayak waktu adik-adik retreat seal sekolah minggu kan, satu hari tuh di gereja doang atau mungkin pergi ke puncak, nggak ada papa mama, nggak ada keluarga, terus tempatnya baru lagi, bukan kayak tempat biasa kita tidur, bukan kamar kita gitu. Nah, terus mungkin adik-adik ngerasa ini tempatnya asing, kangen rumah, kangen papa mama, pengen ketemu papa mama, jadi rasanya nggak enak. Nah, itu namanya homesick adik-adik. Nah, mungkin Rasul Paulus juga merasa seperti itu setelah dia berjalan-jalan keliling kota, keliling daerah. Dan akhirnya dia merasa homesick nih, pengen pulang, pengen ketemu lagi sama jemaat yang pertama kali mengutus dia ke penginjilan seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan menyuruh Rasul Paulus untuk kembali ke kota Antioquia. Nah, tapi nggak langsung dari kota Derbe langsung aja pulang, langsung lurus ke kota Antioquia gitu. Tapi Tuhan menghendaki supaya Rasul Paulus kembali ke kota-kota sebelumnya. Kenapa begitu? Supaya
jemaat-jemaat di kota itu yang baru, yang sudah pertama kali diinjili, tidak merasa ditelantarkan mungkin, atau supaya mereka bisa dikuatkan lagi, supaya waktu nanti ditinggal oleh Paulus mereka tetap bisa berdiri sendiri dan tetap punya iman yang kuat seperti itu. Nah, jadi kembalilah ya udah Rasul Paulus kembali ke kota apa tadi? Listra, Iconium, sama Antioquia, tapi Antioquia yang lain. Nah, di 3 kota ini Rasul Paulus mengumpulkan orang-orang jemaat-jemaat yang pertama kali didatengin itu. Wah, mungkin mereka waktu ketemu Paulus, wah seneng ya, wah udah Rasul Paulus waktu pergi udah nggak enak rasanya, kayak dia diusir, bahkan dilempari batu. Wah, ini pasti Rasul Paulus nggak mau kesini lagi, kayak pasti rasanya takut atau rasanya malas gitu ya. Siapa sih yang mau ke rumah teman kalau kamu pulangnya diusir, itu kan nggak enak kan. Nah, tapi ternyata Rasul Paulus tetap mau datang, dan wah pasti jemaat di kota Listra sama Iconium wah seneng dong. Wah, Rasul Paulus masih mau datang, masih ada ini, dan bahkan dia memberikan nasihat ke kita. Nah, di kota-kota 3 kota ini Rasul Paulus memberikan nasihat supaya terus menjaga iman berjemaatnya dan supaya terus bertumbuh dalam iman. Bahkan dia bilang kalau jemaat mau terus bertumbuh dalam Tuhan, terus mengikuti Tuhan, pasti akan menghadapi banyak pencobaan. Nah, karena itu Rasul Paulus pun juga mengangkat pemimpin-pemimpin orang Kristen di sana, seperti penatua-penatua, kayak penatua-penatua di gereja kita, itu kan mereka memimpin gereja kita. Nah, iya, jadi Rasul Paulus mengangkat pemimpin agama Kristen, penatua-penatua untuk memimpin orang-orang Kristen di kota itu gitu. Jadi di Listra dipilih beberapa orang, di Iconium dipilih beberapa orang, di Derbe dipilih beberapa orang gitu. Nah, setelah ditunjuk lalu didoakan pasti supaya diserahkan pada Tuhan dan Tuhan memimpin. Nah, setelah dipilih semuanya, ya udah, wah udah tenang nih Rasul Paulus. Oke, orang-orang jemaat yang sebelumnya aku injili sekarang udah bisa berdiri sendiri, udah ada pemimpinnya, udah pasti Tuhan juga memberkati deh, udah semua diserahkan pada Tuhan gitu ya. Berarti udah tugas Paulus udah selesai di kota itu. Nah, akhirnya dia udah bisa pulang ke Antioquia. Akhirnya Rasul Paulus pergi ke pelabuhan, ada kota pelabuhan namanya Perga. Lalu Rasul Paulus berlayar kembali ke Antioquia. Nah, sesampai di Antioquia, pasti jemaat-jemaat Antioquia seneng dong ketemu Paulus lagi. Wah, Paulus udah pergi jauh ya, udah pergi lama, udah mungkin di sono pergi udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kali. Wah, ngapain aja nih Rasul Paulus 2-3 tahun ini pergi pergi jalan-jalan gitu kan, pergi mengembara. Nah, pasti mereka datang dong berbondong-bondong mau ketemu Rasul Paulus, mau dengar cerita gimana sih, ngapain aja, apa yang terjadi selama perjalanan penginjilan ini. Nah, Rasul Paulus pun juga tahu orang-orang ini pasti wah pada pengen dengar cerita nih, dan Rasul Paulus juga tahu waktu dia cerita pasti kan memberkati mereka. Nah, jadi mulailah Rasul Paulus bercerita, dia menceritakan semua perbuatan Tuhan selama perjalanan dia yang pertama ini. Dia ke kota yang apa tadi, Iconium, Listra, sama Derbe. Nah, lalu dia juga menceritakan banyak orang-orang yang percaya pada Tuhan, dengan pertolongan Tuhan mereka juga selamat, bahkan dilempari batu tetap bisa selamat gitu. Nah, adik-adik mau nggak seperti Rasul Paulus? Dia pergi ke kota-kota, ketemu orang-orang baru, dan dia menceritakan firman Tuhan. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia menceritakan, wah Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu mencintai kamu, dia sudah mati untuk dosa kamu. Meskipun kita masih berdosa, meskipun kamu nggak tahu tentang Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mencintai kamu. Nah, adik-adik tahu nggak, waktu Rasul Paulus menceritakan tentang Tuhan, waktu adik-adik menceritakan tentang Tuhan, waktu siapapun yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain, Tuhan senang waktu ada orang melakukan seperti itu. Kak dulu, bantu berpikir. Kenapa Tuhan senang kalau ada orang seperti itu? Nah, adik-adik pernah nggak mendengarkan tentang cerita kebaikan Tuhan gitu? Mungkin pernah diceritain papa mama
waktu mau tidur ceritain tentang cerita Alkitab atau tentang kesaksian papa mama dulu, atau mungkin di sekolah minggu sama guru-guru sekolah minggu atau sama kesaksian teman-teman, atau mungkin bahkan di sekolah juga. Nah, adik-adik waktu ada orang lain yang cerita ke adik-adik tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, nah Tuhan senang waktu ada sama orang itu, dan juga senang sama adik-adik yang mau mendengarkan pastinya. Nah, adik-adik mau nggak juga memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain? Contohnya, wah di sekolah udah dibagi nilai ulangan nih, wah dapat nilai bagus, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, terus pulang ke papa mama bilang, "Pah, mah, nih aku dapat nilai bagus nih, Tuhan sayang sama aku." Nah, dengan kita menceritakan papa mama tentang kebaikan Tuhan, nah itu membuat Tuhan juga senang sama kita gitu. Atau mungkin kesaksian di sekolah minggu, nah kan sering nih dipanggil di sekolah minggu, ayo kesaksian, ayo kesaksian. Nah ayo kita ikut, tetap jangan malu-malu, tapi ayo ke depan nyanyi atau menceritakan kebaikan Tuhan. Nah dengan adik-adik begitu, Tuhan jadi senang. Nah ayo adik-adik, kita mau buka ayat hafalan kita. Nah, kita buka ya di Mazmur 9 ayat 2b. Mazmur 9 ayat 2b ini udah siapin. Nah, minggu ini ayat hafalannya pendek nih, enak kan? Mazmur 9 ayat 2b, yuk kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 9 ayat 2b. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Pendek kan? Sekali lagi ya. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, coba nggak usah lihat. Mazmur 9 ayat 2b. Aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Nah, coba sekarang teman-teman sendiri ya. 1, 2, 3. Yang baik. Nah, pintar semuanya. Udah bisa ya, udah hafal ya. Nah, jadi ingat teman-teman, Tuhan senang ya ketika kita mau menceritakan kebaikan Tuhan, ketika kita mau menceritakan firman Tuhan dan kebaikan Tuhan pada orang lain. Jadi yuk kita sekarang mau berani untuk kesaksian waktu di sekolah minggu, berani kita mau cerita ke papa mama tentang Tuhan. Amin. Yuk kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seperti Rasul Paulus Tuhan, yang berani menceritakan tentang firman Tuhan, berani menceritakan kebaikan Tuhan dan bersaksi untuk Tuhan kepada teman-teman dan kepada orang-orang lain ya Bapa. Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan seperti Rasul Paulus Tuhan, berani untuk bersaksi kepada teman-teman, bersaksi kepada papa mama kami, bersaksi pada keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan Tuhan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, supaya boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, terima kasih teman-teman udah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita ada kebaktian online lagi untuk KAA Sekolah Minggu. Oke, bye-bye.